Bab 51, Kembali ke Gunung Su. Apakah kamu sedang melakukan inisiasi penanaman kekuatan? Xia Ningsui masuk dan melihat Lu Changsheng menghentikan latihannya dan menstabilkan napasnya, sementara roh surgawi Mo Huazi mengeluarkan uap putih, tampaknya sedang menjalani inisiasi pemberian kekuatan. Biasanya, hanya tetua yang masa hidupnya sudah mendekati akhir yang akan melemahkan kultivasi mereka sendiri untuk menginisiasi murid-murid mereka dengan kekuatan mereka. Namun, seseorang seperti Lu Changsheng, yang memiliki prospek tak terbatas dalam kultivasi, bersedia menyerahkan kekuatannya sendiri demi seorang murid. Perisia, kamu datang berkunjung, apa yang membawamu ke sini? Itu, kamu memberiku pil ramuan, dan karena kamu akan kembali ke Gunung Su, tentu saja aku harus mengucapkan selamat tinggal. Guru, haruskah saya pergi sekarang? Pergilah cari kakak perempuanmu, dia akan mengajarimu metode bernafas dan penanaman. Ya. Mo Huazi membaca situasi dan dengan bijaksana meminta maaf. Guruku berkata, selama perjalananmu kembali ke Gunung Su, mungkin ada bahaya. Jimat pelarian bumi ini dapat membantu Anda melakukan perjalanan bawah tanah, melarikan diri dari 3011. Dalam satu tarikan napas, anggap saja itu sebagai hadiah balasan. Pergelangan tangan Xia Ningsui bergerak, dan sebuah jimat kuning muncul di telapak tangannya. Jimat, benda-benda ajaib yang dapat dikonsumsi yang dibuat oleh para jimat ilahi di dunia ini, memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung pada kekuatannya. Jimat pelarian bumi ini dapat langsung menempuh jarak 30 li di bawah tanah, jimat berkualitas tinggi untuk melarikan diri dari bahaya. Karena Xia Ningsui membawa jimat penyelamat nyawa di tubuhnya, jimat itu juga memiliki aroma Xia Ningsui. Karena ini adalah sikap baik dari Perisia, aku akan lalai jika menolaknya. Lu Changsheng tahu bahwa pihak lain bukanlah orang yang mudah berutang budi, pil ramuan kelas 6 yang diberikannya juga sangat berharga, jadi itu adalah pertukaran yang adil. Lu Changsheng sebenarnya membutuhkan benda ajaib yang serupa. Jimat yang diberikan oleh Xia Ningsui menginspirasi Lu Changsheng. Kedepannya, dia pasti bisa memberikan jimat kepada muridnya, menggunakan sistem tersebut untuk memperoleh jimat ilahi tingkat tinggi. Nilai jimat dewa tidak kalah dengan pil obat mujarab berkualitas tinggi. Lu Changsheng mengobrol dengan Xia Ningsui beberapa saat sebelum dia pergi. Murid muda Mo Huazi, mengikuti murid kedua Lian, telah mempelajari teknik kultivasi dan pernafasan paling dasar dan mampu berkultivasi sendiri. Mo Huazi, dengan tubuh orang bijak sastra, memiliki bakat alamiah yang sangat besar di jalur kultivasi, dia hanya belum pernah mempelajarinya sebelumnya, itulah sebabnya tingkat kultivasinya sangat rendah, membuatnya menjadi permata yang belum ditemukan di lautan luas. Begitu dia memulai, bahkan tanpa inisiasi penanaman kekuatan Lu Changsheng, kecepatan kultivasi Mo Huazi akan maju pesat. Tetapi dengan inisiasi penanaman kekuatan Lu Changsheng, kecepatan kultivasinya menjadi luar biasa cepat. Setelah menghabiskan beberapa hari di Misty Peak, rombongan dari Gunung Su kemudian kembali ke gunung. Mo Huazi berkedip, dia hanya pernah mendengar tentang Gunung Su, tetapi dengan kecepatan berjalan seorang manusia, akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun untuk bepergian dari puncak berkabut ke Gunung Su. Lian sudah bisa melakukan sword flight, tetapi Mo Huazi baru mencapai tingkat kelima Foundation Establishment Realm, jadi Lu Changsheng menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk membantunya dalam sword flight. Mo Huazi melangkah ke pedang terbang dengan gentar, tubuhnya bergoyang tak stabil. Dalam hal keberanian, murid kedua Lian memiliki lebih banyak nyali, memperlakukan pedang terbang seperti mainan dan hampir tidak membutuhkan bimbingan Lu Changsheng tentang teknik pedang terbang. Bagaimanapun juga, Mo Huazi berasal dari keluarga terpelajar, lembut dan beradab, dan bakatnya dalam menggunakan benda-benda ajaib tidak dapat dibandingkan dengan Lian dengan fisik ilahi Raja Bela Diri. Pertahankan pusat gravitasimu, kendalikan pedang dengan energimu. Baiklah. Mo Huazi tidak dapat berdiri tegak, tetapi karena terbungkus dalam energi spiritual Lu Changsheng, dia tidak akan jatuh. Dia dengan cepat beradaptasi. Ayo berangkat. Kelompok dari Gunung Su berubah menjadi puluhan garis cahaya dan menghilang. Xia Ningsui berdiri di puncak Misty Peak, memperhatikan Lu Changsheng dan kelompoknya pergi. Pakaiannya berkibar, aku akan berlatih dengan tekun, dan lain kali, aku tidak akan kalah darimu. Setelah rombongan dari Gunung Su pergi, puluhan ribu mil jauhnya, di dalam aula besar Shenluo, puluhan bayangan gelap muncul entah dari mana, masing-masing dengan aura yang dalam. Pemimpin Sekte Gunung Su telah memimpin tim menjauh dari puncak berkabut, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Aku akan menahan Taiyuan, pedang penghancur, pedang Jue, pedang Sa, pedang jahat, kalian berempat bertanggung jawab untuk menangkap gadis dari suku Huang, dan omong-omong, bunuh seorang ketua Gunung Su bernama Lu Changsheng untuk mencegah masalah di masa mendatang. Aku tidak ingin Li Changye lain muncul dari Gunung Su. Ya, puluhan bayangan gelap menghilang, hanya menyisakan bayangan di kursi utama. Taiyuan, biarkan aku melihat sejauh mana kultivasimu telah berkembang selama bertahun-tahun. Bayangan terakhir di aula besar Shenluo menghilang, hanya menyisakan keheningan. Orang-orang dari Gunung Su bergegas pergi selama sehari dan memilih untuk beristirahat di kuil Tao kuno setelah malam tiba.
Dengan tingkat kultivasi Lu Changsheng dan yang lainnya, mereka dapat saja meneruskan perjalanan mereka, tetapi saat bepergian, bahkan para tetua Gunung Su perlu menjaga energi spiritual yang melimpah untuk berjaga-jaga jika terjadi pertempuran di tengah perjalanan. Guru, muridmu sudah menemukan sensasi pedang terbang. Mo Huazi agak bersemangat, dia telah menggunakan energi spiritual Lu Changsheng untuk berlatih pedang terbang selama sehari dan pada dasarnya telah menemukan metodenya. Begitu dia mencapai alam transformasi Qi, dia akan mampu menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk terbang pedang. Saat kita kembali ke Gunung Su, aku akan memilih teknik kultivasi yang cocok untukmu. Lu Changsheng tahu bahwa bentuk tubuh khusus yang berbeda memerlukan teknik kultivasi yang berbeda. Selama konferensi 6 jalan ini, Lu Changsheng membawa kejayaan bagi sekte, dan saudara senior Li Changye mengalokasikan 100.000 poin kontribusi sekte sebagai hadiah. Lu Changsheng dapat menggunakan 100.000 poin kontribusi sekte ini untuk ditukar dengan berbagai harta karun ajaib, teknik kultivasi, dan pil ramuan di Gunung Su. Bagi Lu Changsheng, poin kontribusi sekte cukup penting karena simulator magang murid tidak dapat mengembalikan harta magis, teknik kultivasi, dan pil eliksir tertentu sesuai keinginan Lu Changsheng. Namun, di pavilion kitab suci dan pavilion eliksir Gunung Su, seseorang dapat memilih teknik kultivasi dan pil eliksir yang tepat lalu menganugerahkannya kepada para murid untuk memperoleh teknik kultivasi dan pil eliksir yang lebih maju dari sistem. 100.000 poin kontribusi sekte seharusnya cukup untuk memilih seperangkat teknik kultivasi dan harta ajaib yang cocok untuk Mo Huazi. Guru, mengapa Anda begitu baik kepada murid Anda? Mo Huazi tidak dapat menahan perasaan terharu, dia, yang telah kehilangan keluarganya di usia muda, merasakan kehangatan untuk pertama kalinya. Aku berlaku sama kepada setiap muridku, bukan hanya kepada kamu. Benar, guru adalah orang terbaik di dunia. Lian berani bersumpah. Mata Lian yang cerah dipenuhi dengan kekaguman pada Lu Changsheng. Ketika dia masih naif, dia dulu berpikir bahwa semua guru akan menginisiasi murid-murid mereka dengan kekuatan dan dengan murah hati menganugerahkan berbagai harta ajaib, pil ramuan, dan teknik kultivasi. Tetapi ketika Lian tumbuh dewasa, dia belajar dari murid-murid Gunung Su lainnya bahwa tidak semua guru begitu murah hati. Gurunya sendiri hanyalah orang yang sangat baik, bahkan menggunakan berbagai pil ramuan berharga untuk meramu mandi obat untuk penyempurnaan tubuhnya. Pasti tidak ada guru yang lebih baik di dunia ini. Pasti arwah mendiang ayahku yang muncul, membawaku pada keberuntungan dan bertemu dengan orang yang sangat baik seperti guru. Ziar pasti akan menghargai ini. Mo Huazi juga perlahan mulai mengagumi Lu Changsheng. Adik muda, kau jaga baik-baik kedua muridmu nanti. Li Changye tiba-tiba berkomunikasi lewat telepati dengan Lu Changsheng. Lu Changsheng menatap tajam ke selatan, hanya untuk melihat gelombang Ki Iblis dengan cepat mendekati kuil Tao yang bobrok. Kakak senior, itu tujuan sebenarnya dari perjalananmu dan guru, bukan? Lu Changsheng tahu bahwa kakak seniornya kemungkinan membawa Lian dalam perjalanan ini untuk operasi penyamaran. Li Changye tertawa, tepat sekali. Kalian berdua, sembunyi di belakangku. Lu Changsheng berdiri, melindungi Lian dan Mo Huazi, dua murid mudanya. Para tetua Gunung Su lainnya yang sedang beristirahat di kuil Tao juga merasakan Ki Iblis yang mendekat, mereka berdiri, dan wajah mereka menjadi serius, aura reinkarnasi, dan kehadiran ras iblis. Bab 52/1 pagi Lu Changsheng. Ki Iblis yang sangat dahsyat mendekati kuil Tao, turun dari atas dengan tekanan dahsyat yang menarget pemimpin sekte Gunung Su dan semua tetua di dalamnya. Kuil Tao yang bobrok itu berguncang hebat, dinding batu yang ditutupi lumut retak semakin parah, dan sumur kering itu runtuh. Para tetua Gunung Su segera mengedarkan teknik kultivasi mereka untuk melawan tekanan, jubah Tao mereka berkibar tanpa angin. Dua muridnya bersembunyi di belakang Lu Changsheng, bahkan Lian yang biasanya aktif kini menjadi pendiam, wajah kecilnya agak pucat. Dia mengenali aura ras iblis yang memburunya 5 tahun lalu. Mo Huazi, yang baru saja selesai berkultivasi, belum pernah melihat keributan seperti itu dan wajahnya bahkan lebih pucat. Untungnya, saat bersembunyi di belakang tuannya, dia merasakan sedikit rasa aman. Tuannya sangat tenang, tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Sesungguhnya gurunya merupakan sosok agung yang tak tertandingi. Ini buruk, ini sangat buruk. Aula reinkarnasi dan ras iblis telah bergabung untuk menyerang. Selain itu, jumlah kita di Gunung Su juga terbatas. Kita semua bisa binasa di sini. Di belakang Zhao Huyan, pedang angin pengejar harta karun roh yang unggul terhunus, cahaya birunya bersinar terang saat tiba di tangan Zhao. Para tetua lainnya juga memanggil artefak sihir mereka sendiri, dengan cahaya warna-warni yang membumbung tinggi ke langit, dan aura yang kuat melonjak dengan hebat. Ledakan. Kuil Tao yang sudah runtuh tidak dapat menahan tekanan mengerikan dari kedua belah pihak dan runtuh, berubah menjadi reruntuhan. Taiyuan, sudah lama tak jumpa. Mari kita lihat apakah kamu sudah membuat kemajuan hari ini. Di dalam Ki Iblis yang menjulang tinggi, sebuah suara menggelegar terdengar, bagaikan guntur yang meledak, membuat gendang telinga Lu Changsheng bergetar. Lu Changsheng melindungi kedua murid itu dengan energi spiritual yang kuat untuk mencegah mereka terluka. Chang Ye,
Aku akan pergi dan menghadapinya, kamu urus adik-adik kita. Menyadari bahwa ia tidak boleh membiarkan kehadiran mengerikan dalam Ki Iblis itu beraksi melawan para tetua Gunung Su, Taiyuan tahu bahwa taraf kultivasi para tetua Gunung Su yang lebih muda tidak cukup untuk menghadapi orang itu. Dengan pikirannya, Taiyuan memanggil pedang terbang tanpa hiasan dan dia sendiri melangkah ke dalam Ki Iblis yang besar, setelah itu terdengar suara pertempuran yang menggetarkan bumi. Serahkan gadis dari suku Huang dengan patuh, jadilah budak di aula reinkarnasi kami, dan mungkin kamu masih bisa hidup. Hehe, lebih baik memurnikan semuanya dan mengubahnya menjadi makanan untuk kolam darah aula reinkarnasi kita. Jika kamu dimangsa olehku, Taois Harimau Hitam, kultivasimu pasti akan meroket. Ratusan bayangan gelap muncul, masing-masing dengan aura yang kuat, setidaknya milik para tetua alam jiwa baru lahir dari Sekte Iblis atau Iblis Besar. Seperti yang diharapkan, aula reinkarnasi telah bergabung dengan ras Iblis. Malam ini, aku, Li Changye, akan melihat kemampuan apa yang kamu miliki. Li Changye berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap ratusan musuh yang tangguh. Aku akan menahan Li Changye. Pedang penghancur, Jue Jian, pedang Sa, dan pedang jahat. Kalian berempat pergilah dan renggut gadis itu dari suku Huang untuk mencegah timbulnya komplikasi pada malam yang panjang ini. Kalian yang lain, pilihlah lawan kalian sendiri. Seorang lelaki berwajah tegas memegang pedang tulang, memusatkan pandangannya pada Li Changye. Selain Taiyuan, Li Changye memegang tingkat kultivasi tertinggi di antara kelompok Gunung Su. Selama mereka mampu menahan Li Changye, para tetua Gunung Su yang tersisa pasti tidak akan mampu menahan kekuatan 10 kali lipat dari para tetua aula reinkarnasi dan para penggarap bebas ras iblis. Membunuh. Para tetua aula reinkarnasi dan para penggarap bebas ras iblis bersikap kejam dan tegas, menghindari kata-kata untuk bertindak dan dengan cepat melancarkan gerakan mematikan mereka. Lu Changsheng menjadi incaran 4 tetua aula reinkarnasi, yang paling rendah kultivasinya adalah pedang jahat dari alam istana Dao lapis keempat. Pedang penghancur, Jue Jian, dan pedang Sa, 3 tetua aula reinkarnasi dengan kultivasi yang lebih tinggi lagi. Lu Changsheng mengulurkan tangan kanannya dan memanggil pedang guntur kekaisaran 9 surga. Pada saat yang sama, di tangan kirinya yang tersembunyi di balik jubah Tao, dia memegang labu bagu emas ungu yang berisi pil eliksir tingkat 8, pil kekuatan naga kaisar merah. Jika aula reinkarnasi memojokkannya, dia akan langsung menelan pil eliksir tingkat 8 ini, yang akan memaksanya melakukan serangan balik terhadap lawan-lawannya. Lu Changsheng tiba-tiba teringat bahwa sebelum Xia Ningsue pergi, dia telah memberinya jimat pelarian bumi. Kalau dia kalah, dia mungkin masih punya kesempatan menyelamatkan diri. Kami dari Gunung Su harus melindungi orang ini, kata-kata kami adalah ikatan kami. Sesosok tubuh muncul, kakak laki-laki keduanya Song Wuchuan menghunus pedangnya, dan ki pedang membumbung tinggi bagaikan pelangi 100 sang, menerangi langit dan bumi. Song Wuchuan berdiri melawan 2 orang, menghalangi pedang penghancur dan Jue Jian, 2 tetua aula reinkarnasi. Adik junior, jangan takut. Hari ini, izinkan aku menunjukkan kepadamu betapa hebatnya saudara Zhao. Zhao Wuyan mengayunkan pedang pengejar angin, bila pedangnya secepat angin, menebas tetua aula reinkarnasi, pedang Sa. Zhao Wuyan menggunakan ki sejatinya untuk mendorong pedang pengejar angin, dan pedang itu menjadi tak berbayang dan tak berjejak, membuatnya mustahil untuk dilawan. Zhao Wuyan biasanya banyak bicara, tetapi kultivasinya jelas tidak rendah, dan sudah terkenal sejak lama. Adapun pedang jahat, seorang tetua aula reinkarnasi tingkat keempat alam istana Dao, Song Wuchuan dan Zhao Wuyan sengaja meninggalkannya untuk ditangani oleh Lu Changsheng. Lu Changsheng, yang berada di level kelima Dao Palace Realm, bahkan berhasil mengalahkan Xia Ningsue, seorang jenius tak tertandingi di level keempat. Kekuatan tempur Evil Sword jelas bukan tandingan Xia Ningsue. Itu kamu. Pedang jahat menerobos blokade Song Wuchuan dan Zhao Wuyan, dan saat melihat Lu Changsheng berdiri di depan Lian, dia langsung teringat pernah bertemu Lu Changsheng di negara bagian Huang 5 tahun lalu. Saat itu, Lu Changsheng sedang mengikuti tetua kumuh dalam suatu misi dan telah mengacaukan rencana pedang jahat dan Taois Harimau Hitam. Jika ingatan pedang jahat benar, tingkat kultivasi orang ini berada di alam istana Dao tingkat pertama, dan karena ia menyamar sebagai orang yang memiliki tingkat ke-9 alam jiwa baru lahir, ia berhasil mengelabui Taois Harimau Hitam dan berhasil melarikan diri bersama Xia Ningsue. 5 tahun yang lalu, pastilah kaulah yang mengambil orang yang kucari, merusak rencanaku, dan membuatku dihukum oleh kepala aula. Hari ini, kau harus mati. Pedang jahat menjilati bilah pedangnya dengan kejam, matanya dipenuhi amarah yang merah. Dengan kultivasinya, selama dia tidak ceroboh, membunuh seorang tetua Gunung Su di tingkat pertama alam istana Dao akan menjadi hal yang mudah. Segudang pedang kembali ke asal. Lu Changsheng juga melakukan tindakan kejam, dengan panik memanggil teknik Tai King Wuji, dengan ki pedang bersilangan dan pedang roh yang tak terhitung jumlahnya muncul, memancarkan tekanan yang mencengangkan. Karena lawan ingin membunuhnya, dan Lu Changsheng mengetahui kultivasinya, dia tidak menahan diri, menyerang dengan sekuat tenaga sejak awal. Tingkat kelima dari alam istana Dao. Tidak, itu tidak mungkin.
Ekspresi ganas di wajah pedang jahat tiba-tiba berubah pucat. Taois kecil, yang ditemuinya 5 tahun lalu kini telah mencapai tingkat kelima dari alam Istana Dao, melampauinya 1 tingkat. Kamu adalah Lu Changsheng. Pedang jahat tiba-tiba teringat berita terkini dari Aula Reinkarnasi, di konferensi 6 jalan, ada seorang tetua muda Gunung Su yang menunjukkan kultivasi tingkat kelima dari alam Istana Dao, dan didaftarkan oleh Aula Reinkarnasi sebagai Li Changye berikutnya, seseorang yang harus mereka singkirkan sebelum dia bisa tumbuh sepenuhnya. Ya, saya Lu panjang umur. Pergi. Lu Changsheng menghunus pedang guntur Kekaisaran 9 Surga, dan ribuan pedang roh berputar di udara, seperti seekor naga yang terbentuk dari pedang panjang, dengan taring dan cakar terbuka, menerkam ke arah pedang jahat. Pedang petir Kekaisaran 9 Surga memicu guntur surgawi, disertai kilat menyambar dan guntur menggelegar, di tengah energi pedang yang tak terhitung banyaknya, terdapat pula kekuatan guntur yang dahsyat. Tidak. Wajah pedang jahat dipenuhi teror, dia tidak dapat menahan ki pedang yang begitu mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ribuan pedang roh membombardir pedang jahat dan membuatnya kewalahan. Apakah sang guru seorang abadi? Mo Huazi bersembunyi di belakang Lu Changsheng, menyaksikan kultivasi tak tertandingi yang ditunjukkan oleh Lu Changsheng dengan hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh area. Dia memegang erat jubah Tao Lu Changsheng dengan tangan kecilnya. Tuannya benar-benar terlalu kuat. Bab 53, sama dengan jebakan. Murid. Seorang tetua balai reinkarnasi yang sudah lanjut usia, setelah melihat murid kesayangannya, pedang jahat, dibasmi hanya dengan 1 jurus dari Lu Changsheng, langsung menjadi murka, urat dahinya menonjol. Pedang jahat merupakan muridnya yang paling berharga, yang setelah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun, telah mencapai lapisan keempat alam Istana Dao dan bahkan mungkin telah menjadi tetua tertinggi Aula Reinkarnasi suatu hari nanti. Namun pedang jahat jatuh ke tangan Lu Changsheng, yang baru ditemuinya 2 kali. Beraninya kau membunuh muridku, mati. Telapak pencabut jantung. Tetua Aula Reinkarnasi ini melepaskan serangan telapak tangan yang dahsyat, dan bahkan sebelum kekuatan telapak tangan itu mencapai dirinya, dinding tanah di dekat Lu Changsheng sudah berubah menjadi debu. Pencapaian hebat alam Istana Dao. Lu Changsheng melihat tetua Aula Reinkarnasi lain menyerang dan menyadari bahwa kultivasi tetua ini jauh di atas pedang jahat. Lu Changsheng menggenggam labu bagu emas ungu erat-erat, tidak ingin menggunakan pil kekuatan naga Kaisar Merah, ramuan tingkat 8 untuk meningkatkan kultivasinya sementara, kecuali jika benar-benar diperlukan. Kekuatan ramuan tingkat 8 ini cukup untuk memungkinkannya membunuh balik tetua Aula Reinkarnasi. Mengenai konsekuensinya, Lu Changsheng mungkin tidak punya kemewahan untuk mempertimbangkannya. Tiba-tiba, 5 sosok turun, dan kekuatan dahsyat mereka menyebabkan serangan tetua Aula Reinkarnasi terhenti tiba-tiba. Tidak bagus, kita telah ditipu. Tetua Aula Reinkarnasi tiba-tiba melihat ke arah 5 sosok yang turun, wajahnya berubah drastis. Perisu, Master Kuil Yu, Grandmaster Chen, Master Lu, dan Master Wuxiang. Para tetua Gunung Su sangat gembira, para pemimpin sekte dari 6 sekte ortodoks. Semuanya telah tiba. Kehadiran ke-6 pemimpin sekte, yang jelas-jelas berada pada level yang berbeda dibandingkan dengan generasi muda tetua Gunung Su, berarti bahwa meskipun jumlah mereka lebih banyak di pihak Aula Reinkarnasi, keuntungan tetap berada di tangan Gunung Su. Memang pertemuan 6 jalur itu adalah penegakan hukum penangkapan ikan. Lu Changsheng menyimpan labu bagu emas ungu. Dengan 6 pemimpin sekte mengambil tindakan, Lu Changsheng tidak perlu bertarung mati-matian. Taiyuan, bukankah kamu terlalu hina? Sebuah raungan terdengar dari tengah-tengah Ki Iblis, yang berasal dari reinkarnasi. Kepala Aula. Jika Iblis berdiri tegak, Dao berdiri lebih tegak. Apa salahnya menggunakan trik kecil untuk melawanmu? Taiyuan yang asli muncul dari Ki Iblis dan berdiri di samping 5 lainnya. Pemimpin sekte. Sudah saatnya Aula Reinkarnasi dihancurkan. Master Pavilion dari Pavilion Abadi Penyelidikan melepaskan pedang terbang dan dalam sekejap pedang panjang itu ditarik. Pedang kinya yang menyilaukan menerangi langit dan bumi, membubung ke angkasa dan mengaduk angin dan awan. Ini adalah harta karun roh bawaan bermutu tinggi dari Pavilion Abadi Penyelidikan, pedang pengasingan kasih sayang. Aku tidak pernah membayangkan akan melihat hari ketika Master Pavilion Peri akan mengambil tindakan. Generasi muda tetua Gunung Su, menyaksikan ke-6 pemimpin sekte bertarung dengan sungguh-sungguh untuk pertama kalinya, dipenuhi rasa kagum. Memotong. Master Pavilion Penyelidikan Abadi mengayunkan pedang ilahi, mengarahkannya ke arah sekelompok anggota Aula Reinkarnasi dan para iblis besar. Mereka yang berhadapan dengan pedang ilahi dan memiliki tingkat kultivasi di alam Istana Dao masih dapat berupaya menghindar, namun para tetua Aula Reinkarnasi dan para iblis besar di alam jiwa baru lahir langsung berubah menjadi abu. Buddha Amitabha, izinkan biksu yang rendah hati ini membebaskanmu. Master Wuxiang, dengan segala keagungannya, memancarkan cahaya Buddha, di belakangnya muncul Buddha bertangan 1000 setinggi 100 kaki. Sinar cahaya kemasan tercurah turun, dan setan besar yang terperangkap dalam cahaya Buddha hangus dan berubah menjadi gumpalan asap.
Yu Xuanji membentangkan bendera 9 panji, membentuk formasi sungai 9 liku yang menjebak lebih dari selusin tetua aula reinkarnasi dan melenyapkan mereka. Dibandingkan dengan kemampuan kedewaan pemimpin sekte yang lain, pemimpin aliansi bela diri Master Chen menggunakan metode serangan yang sederhana dan brutal. Ia menghancurkan seorang tetua aula reinkarnasi dengan satu pukulan, dan dengan tendangan balik, menghancurkan setan besar di alam Istana Dao. Keenam pemimpin sekte semuanya adalah makhluk yang melampaui alam Istana Dao. Dengan keenamnya yang saling menyerang, mereka benar-benar mengalahkan lawan. Mundur cepat. Di tengah gelombang Ki Iblis, Master Aula Reinkarnasi menyadari bahwa dirinya telah dikalahkan dan memimpin para tetua sekte Iblis dan Iblis besar negara bagian Huang yang tersisa untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kejar mereka. 6 pemimpin sekte mengejar tanpa ampun, hanya meninggalkan para tetua Gunung Su dan sejumlah besar mayat berserakan di tanah. Para pemimpin sekte dan faksi lain telah memasang perangkap ini dengan tujuan menimbulkan kerusakan berat pada aula reinkarnasi dan ras iblis, untuk menunda datangnya bencana besar. Kita akan kembali ke Gunung Su. Li Changye menyaksikan ke-6 pemimpin sekte pergi, tanpa khawatir. 6 pemimpin sekte semuanya adalah individu dari 2 hingga 3.000 tahun lalu, kultivasi mereka tak terduga, bukan masalah bagi generasi tua-tua muda di Gunung Su untuk ikut campur. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah ras iblis diusir di aula reinkarnasi, Lu Changsheng memeriksa kondisi kedua muridnya. Muridnya baik-baik saja. Dengan perlindungan guru, muridmu aman dan sehat. Lian dan Mo Huazi baru saja memulai perjalanan mereka dan bahkan tidak layak menjadi umpan meriam dalam pertempuran tingkat seperti itu. Di bawah bimbingan Lu Changsheng, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa dekade. Baiklah, mari kita kembali ke Gunung Su. Lu Changsheng mengatur napasnya dan bersama kelompok dari Gunung Su, melanjutkan perjalanan mereka. 3 hari kemudian, puluhan seberkas cahaya mendekati Gunung Su. Apakah itu Gunung Su? Tidak dapat dipercaya. Mo Huazi, menggunakan sword flight, ternganga takjub saat melihat Gunung Su yang tergantung. Puncak berkabut di paviliun abadi penyelidikan membentang ribuan mil dan terhubung ke bumi, sementara puncak Gunung Su sepenuhnya melayang di udara, seperti gunung abadi, sungguh menakjubkan. Gunung Su menduduki peringkat pertama di antara 6 sekte ortodoks bukan tanpa alasan. Rekan-rekan junior, tidak perlu khawatir tentang keselamatan pemimpin sekte. Kembalilah ke gua masing-masing untuk berkultivasi. Yang terpenting adalah meningkatkan kultivasi kalian secepat mungkin. Kakak senior, adik-adik kelas 2, saya pamit dulu. Hati-hati di jalan. Para tetua yang kembali ke Gunung Su berpisah, masing-masing kembali ke puncak gunung mereka sendiri untuk mengasingkan diri. Pada masa bencana besar, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk bertahan hidup. Lu Changsheng membawa kedua muridnya kembali ke puncak Qingyun. Disinilah gurumu berkultivasi. Kamu dan Lian akan hidup bersama. Ya. Murid memberi salam kepada guru. Murid tertua, Lin Qingzi, bergegas menyambut Lu Changsheng dan yang lainnya saat mereka turun. Ini adalah adik perempuanmu yang baru, murid yang baru saja aku terima. Jika dia menemui kebingungan dalam kultivasinya, kamu dan Lian harus menjaganya dengan baik. Murid akan mengingat. Pertama, aku akan melakukan inisiasi penanaman kekuatan untukmu, dan kemudian kita akan pergi ke paviliun kitab suci untuk memilih teknik kultivasi yang tepat untukmu. Zier. Melihat Lin Qingzi telah menyempurnakan energi spiritual yang diajarkan sebelumnya, Lu Changsheng ingin melanjutkan transmisi kekuatan. Pertarungan antara 6 sekte ortodoks dan 4 sekte iblis tidak dapat dilakukan, jadi Lu Changsheng berusaha meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Lin Qingzi mampu menahan kultivasi Lu Changsheng selama beberapa dekade, dan pengembalian kultivasi sistem yang 100 kali lipat menyebabkan laut Qi Lu Changsheng mengembang, membawanya ke ambang alam istana Dao tingkat ke-6. Dalam waktu sekitar belasan tahun, aku mungkin bisa menerobos ke alam pemurnian Void. Kecepatan kultivasi Lu Changsheng sungguh cepat. Dan ini masih dalam premis mempraktikkan penyempurnaan tubuh secara bersamaan. Jika Lu Changsheng tidak memurnikan tubuhnya, tingkat kultivasinya mungkin telah mencapai alam istana Dao tingkat ke-7. Akan tetapi, Lu Changsheng memilih jalan yang sama seperti kakak tertuanya, Li Changye, akumulasi besar-besaran untuk terobosan mendadak, guna memastikan dasar kultivasi yang kokoh dan tubuh sekuat harta karun roh bawaan. Dengan cara ini, meskipun kecepatan kultivasinya agak melambat, namun setiap terobosan datang secara alami, tanpa risiko penyimpangan kultivasi, dan dia tak terkalahkan dalam ranah yang sama, bahkan mampu bertarung lintas level. Sudah saatnya pergi ke paviliun kitab suci dan memilih teknik yang cocok untuk Mo Huazi. Setelah mentransmisikan kekuatan kepada murid tertuanya, Lu Changsheng menjadi khawatir dengan kultivasi murid termudanya. Murid termuda, Mo Huazi, memiliki tubuh orang bijak sastra dan jalan hidupnya berbeda dengan murid tertua dan kedua, ia mengikuti Dao Konfusianisme. Bab 54, Menumbuhkan Orang Bijak Sastra. Penatua Lu, Anda datang ke paviliun kitab suci lagi.
Bolehkah saya bertanya apakah Anda memilih teknik kultivasi untuk diri sendiri, atau untuk murid Anda kali ini? Mungkinkah dia adalah Penatua Lu dari puncak King Yun dari Gunung Su yang menggerakkan seluruh majelis di konferensi 6 jalan? Benar, itu dia. Penatua Lu adalah seorang penatua dari alam Istana Dao, dan di konferensi 6 jalan, dia bahkan menunjukkan kultivasi lapisan kelima dari alam Istana Dao. Ya Tuhan, Penatua Lu adalah murid langsung terakhir yang direkrut oleh pemimpin sekte, kan? Tidak disangka kultivasinya telah mencapai lapisan kelima dari alam Istana Dao. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku capai seumur hidupku. Oh, ayolah, bagi kita para murid sekte dalam biasa, menjadi seorang tetua alam jiwa baru lahir dalam kehidupan ini saja sudah merupakan berkah yang besar, apalagi menjadi seorang tetua alam Istana Dao. Saat Lu Changsheng muncul di paviliun kitab suci Gunung Su, murid-murid dari Gunung Su di sekitarnya tak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan kagum ke arahnya. Kisah Lu Changsheng yang mengalahkan gadis suci paviliun abadi penyelidikan di konferensi 6 jalan telah menyebar ke seluruh Gunung Su. Lu Changsheng tahu tanpa berpikir bahwa pastilah Zhao Wuyan, kakak senior yang suka bergosip, yang menyebarkan berita itu. Saya menuju ke lantai 2 paviliun kitab suci. Jadi, Penatua Lu benar-benar datang untuk memilih teknik kultivasi bagi muridnya. Silakan lihat-lihat, Penatua Lu. Dengan kultivasi Lu Changsheng, dia dapat dengan bebas mengakses 4 lantai pertama paviliun kitab suci Gunung Su. Lu Changsheng sekarang memiliki 100.000 poin kontribusi sekte, yang lebih dari cukup untuk ditukar dengan teknik kultivasi tingkat bumi. Namun, teknik kultivasi Earth Rank dan Heaven Rank tidak cocok untuk pemula. Setidaknya diperlukan kultivasi Naschen Soul Realm, jika tidak, itu seperti membaca teks misterius. Di rak lantai 2, terdapat teknik kultivasi dan metode penyempurnaan tubuh yang otentik seperti keterampilan pemurnian tubuh 10.000 fenomena, teknik duduk dan lupakan, keterampilan taksuan, serta berbagai buku aneh dan menarik seperti catatan fisik khusus sepanjang zaman, buku harian abadi gila, kultivasi dari pemula hingga ahli, pertemuan dengan peri Qingxia. Tidak banyak teknik kultivasi Dao Konfusianisme yang cocok untuk dikultivasikan oleh seseorang dengan tubuh orang bijak sastra. Lu Changsheng menghabiskan cukup banyak waktu di lantai 2 paviliun kitab suci namun tidak dapat menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk murid mudanya, Mo Huasi. Gunung Su terutama berfokus pada kultivasi Dao dan tidak pernah melahirkan seorang petapa sastra, jadi teknik kultivasi terkait sangat langka. Sepanjang sejarah, mereka yang memiliki tubuh petapa sastra telah muncul di kuil naga tersembunyi, yang memiliki banyak koleksi teknik kultivasi untuk fisik petapa sastra. Ketemu. Akhirnya, Lu Changsheng menemukan teknik kultivasi yang cocok. Keterampilan pengembangan bakat, sebuah teknik tingkat mendalam tingkat atas, termasuk dalam Dao Konfusianisme. Jika para sarjana dapat mengembangkannya, mereka dapat merangsang bakat mereka sendiri dengan terus mengembangkan pengetahuan dan pengetahuan mereka, yang pada akhirnya mengembangkan ki sejati yang unik, ki kebenaran yang luar biasa. Meskipun itu hanya teknik tingkat mendalam, itu adalah teknik kultivasi tingkat pemula bagi 3 generasi orang bijak sastra dari kuil naga tersembunyi. Lu Changsheng membalik halaman pertama dari keterampilan pengembangan bakat, yang berisi kata pengantar yang ditulis dengan tulisan tangan yang anggun dengan sentuhan ilahi pada kuasnya. Diberikan kepada paviliun kitab suci Gunung Su oleh Sangguan Zhaoer dari Hiden. Kuil Naga. Jadi itu teknik dari kuil naga tersembunyi. Lu Changsheng, yang menelusuri kitab suci Gunung Su, mempelajari banyak peristiwa masa lalu yang terkait dengan 6 sekte ortodoks utama. Sangguan Zhaoer adalah seorang sage sastra legendaris dari kuil naga tersembunyi. Konon katanya, dengan bakat yang dimilikinya, puisinya dapat membunuh musuh, kata-katanya dapat mengalahkan pasukan, dan prosanya dapat menenangkan dunia. Lebih jauh, ada rumor bahwa Sangguan Zhaoer dapat meramal kejadian selama 50.000 tahun, dengan perencanaan yang cerdik yang mampu membalikkan tatanan alam. Alasan mengapa 6 sekte ortodoks utama tetap bertahan hingga saat ini adalah karena, dalam leluhur mereka, ada para jenius tak tertandingi yang muncul untuk mendominasi suatu era. Master leluhur Gunung Su, Sangguan Zhaoer, dan Master Paviliun Penyelidikan pertama Paviliun Abadi adalah tokoh-tokoh legendaris yang naik ke alam abadi. Saat Lu Changsheng menatap tulisan tangan, keterampilan pengembangan bakat, dia samar-samar dapat melihat seorang wanita berbakat yang tak tertandingi, kuasnya menari seolah dibawa oleh awan, dengan kertas prosa yang dapat mengendalikan pena kekaisaran. Dao Konfusianisme, seperti Dao bela diri, juga merupakan salah satu jalan agung. Lu Changsheng dipenuhi rasa hormat. Jika mantan kepala kuil naga tersembunyi ini benar-benar menjadi abadi, siapa yang tahu kalau suatu hari nanti ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Karena sifat khusus dari teknik ini, diperlukan 5.000 poin kontribusi. Akan tetapi, dibandingkan dengan Lu Changsheng yang memperoleh 100.000 poin kontribusi di konferensi 6 jalan, sekadar 5.000 poin kontribusi yang ditukar dengan teknik kultivasi pengantar dari orang bijak sastra dari kuil naga tersembunyi merupakan tawaran yang luar biasa. Lu Changsheng terus memilih teknik kultivasi lain untuk murid juniornya. Keterampilan membuat jimat dasar,
teknik kultivasi tingkat tinggi tingkat kuning, hanya membutuhkan 500 poin kontribusi. Lu Changsheng memilih teknik kultivasi khusus. Teknik kultivasi ini tidak bertentangan dengan keterampilan kultivasi bakat dan kegunaannya adalah dalam pembuatan jimat. Jimat, seperti pil eliksir, diklasifikasikan menjadi 9 tingkatan. Jimat ilahi Earth Escape yang diberikan kepada Lu Changsheng oleh Xia Ningsue adalah jimat ilahi tingkat 6. Keterampilan membuat jimat dasar merupakan teknik kultivasi tingkat pemula, yang setelah dikuasai, seseorang dapat membuat jimat tingkat pertama dan tingkat kedua. Tubuh orang bijak sastra sangat cocok untuk menjadi jimat ilahi. Jika Mo Huazi mempelajari keterampilan membuat jimat dasar dan membuat jimat tingkat pertama dan kedua untuk diberikan kepada Lu Changsheng, yang kemudian dapat memberi penghargaan kepada murid-murid lainnya, maka akan mungkin untuk menerima jimat ilahi tingkat tinggi sebagai balasannya melalui sistem magang murid, sehingga secara efektif memanfaatkan sistem tersebut. Kedua teknik kultivasi ini sudah cukup bagi Mo Huazi untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Ketika murid mencapai alam jiwa baru lahir, mereka dapat diberi hadiah berupa teknik kultivasi yang lebih maju, pil eliksir, relik suci, dan jimat. Lu Changsheng tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan adegan ketiga muridnya menerobos ke alam jiwa baru lahir. Lu Changsheng menghabiskan 5.500 poin kontribusi untuk ditukar dengan dua teknik kultivasi. Lu Changsheng kemudian menghabiskan 2.000 poin kontribusi lainnya di pavilion senjata roh Gunung Su untuk ditukar dengan artefak spiritual tingkat tinggi, sikat roh rubah putih. Secara total, ia menghabiskan 7.500 poin kontribusi. Lu Changsheng masih memiliki 92.500 poin kontribusi sekte. Lu Changsheng kembali ke puncak King Yun dan memanggil Mo Huazi yang baru magang. Dia akan mulai mendidik generasi bijak sastra. Keterampilan kultivasi bakat, ini adalah teknik kultivasi pengantar Anda. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, hanya teknik kultivasi superior peringkat mendalam, metode ini sangat cocok untuk pemula. Anda dapat memola ki benar yang luar biasa dengannya, meletakkan fondasi untuk masa depan. Lu Changsheng mengeluarkan teknik kultivasi. Teknik kultivasi unggul tingkat mendalam. Mo Huazi ragu apakah dia mendengar dengan benar. Dari nada bicara sang guru, teknik kultivasi tingkat tinggi yang mendalam tampak biasa saja seperti kubis. Pekerja kasar tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan teknik kultivasi, dan murid sekte luar dan murid sekte dalam umumnya mempraktikkan teknik kultivasi tingkat kuning. Murid sekte dalam senior, dengan akumulasi poin kontribusi selama bertahun-tahun, mungkin dapat menukarnya dengan teknik kultivasi tingkat mendalam yang lebih rendah, tetapi bahkan mereka jarang melihat teknik kultivasi tingkat mendalam yang lebih tinggi. Namun Lu Changsheng dengan acuh tak acuh memulai dengan teknik kultivasi unggul tingkat mendalam, bahkan tampak agak meremehkan. Guru, ini terlalu berharga. Bagaimana saya bisa menerimanya tanpa kontribusi apapun? Selain kamu, tidak ada orang lain, termasuk aku, yang cocok untuk mengolah teknik ini. Terima saja dengan tenang, jika kamu mengolahnya dengan baik dan segera mencapai kesucian, itu akan menjadi hadiah terbaik untukku. Lu Changsheng menunjukkan ketidaksenangan, bukankah teknik kultivasi tingkat tinggi tingkat mendalam merupakan suatu benda berharga? Murid mengerti. Mo Huazi sangat terharu dengan bantuan itu dan tidak begitu terbiasa dengan kemurahan hati Lu Changsheng. Ding, kau telah menghadiahkan muridmu, Mo Huazi, dengan teknik kultivasi superior tingkat mendalam, keterampilan kultivasi bakat, dan menerima hadiah pengembalian 1000 kali lipat dari sistem magang murid, teknik kultivasi superior tingkat surga, seni ki kebenaran yang luar biasa. Ding, peluang menguntungkan hari ini -1, peluang menguntungkan yang tersisa adalah 2. Seni ki kebenaran yang luar biasa, teknik kultivasi tingkat surga yang unggul. Nama metode ini terdengar familiar. Tunggu, bukankah ini keterampilan mempertahankan sekte dari kuil naga tersembunyi? Bab 55, murid itu adalah kutukan. Teknik kultivasi tingkat atas peringkat surga muncul di alam kecil istana Dao milik Lu Changsheng. Ini adalah keterampilan mempertahankan sekte dari kuil naga tersembunyi, seni ki kebenaran yang luar biasa, tak ternilai dan tak ternilai harganya. Lu Changsheng mengolah keterampilan membela sekte Gunung Su, teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, dan teknik ini akhirnya dapat dianugerahkan kepada Mo Huazi, yang memiliki tubuh orang bijak sastra. Ketiga muridnya masing-masing menempuh jalan besar yang berbeda, dan Lu Changsheng telah berusaha keras untuk menemukan teknik kultivasi yang cocok bagi mereka. Meskipun gurumu tidak mempraktikkan keterampilan pengembangan bakat, wilayahku masih mampu membimbingmu ke dasar-dasarnya. Lu Changsheng membaca sekilas keterampilan pengembangan bakat, dan baginya, teknik tingkat mendalam tampak semudah seorang mahasiswa yang mempelajari soal-soal sekolah dasar. Lu Changsheng sepenuhnya memenuhi syarat untuk memberikan bimbingan mengenai misteri tersebut. Murid ini pasti akan berlatih dengan tekun dan tidak akan mengecewakan harapan guru. Mo Huazi berkata, wajahnya penuh keseriusan. Keterampilan pengembangan bakat berbeda dari teknik biasa. Selain berlatih, Anda juga harus banyak membaca untuk memperluas pengetahuan Anda agar dapat mengembangkan ki kebenaran yang luar biasa.
Dan mengembangkan ki kebenaran yang luar biasa hanyalah langkah pertama untuk menjadi orang bijak sastra. Membaca. Mata Mo Huazi berbinar. Ini adalah hal favorit yang dia lakukan dalam hidup. Teknik ini sangat cocok untuknya. Lu Changsheng menjelaskan poin-poin penting dan kesulitan dari keterampilan pengembangan bakat secara rinci, yang dengan cepat dihafal oleh Mo Huazi. Lu Changsheng merasa takjub dalam hati. Mo Huazi memiliki satu kemampuan luar biasa, ingatan fotografisnya. Keterampilan membuat jimat dasar ini dapat dicoba sebagai tambahan untuk kultivasimu, untuk memurnikan jimat dan menjadi seorang jimat ilahi, kata Lu Changsheng sambil mengeluarkan teknik kultivasi lainnya. Seorang jimat ilahi. Di negeri Yue, tempat asal Mo Huazi, Dekan Akademi Hanlin merupakan seorang ahli jimat ilahi yang dapat membuat jimat hingga tingkat 6, dan didekati oleh kaisar serta banyak penggarap bebas, status yang setara dengan orang suci, bahkan melampaui banyak pangeran. Apakah tuannya benar-benar bermaksud untuk mengolahnya menjadi seorang jimat ilahi yang sangat dihormati? Ding, kamu telah menganugerahkan teknik kultivasi tingkat atas peringkat kuning, keterampilan membuat jimat dasar, kepada muridmu, Mo Huazi, dan menerima hadiah 100 kali lipat sebagai mentor, teknik kultivasi tingkat atas peringkat mendalam, keterampilan jimat menengah. Ding, jumlah penganugerahan yang tersedia hari ini telah berkurang satu, dengan satu jumlah penganugerahan yang tersisa. Ding, kamu telah menganugerahkan artefak spiritual tingkat atas, kuas roh rubah putih, kepada muridmu, Mo Huazi, dan menerima hadiah balasan 100 kali lipat sebagai mentor, harta karun yang diperoleh tingkat menengah, kuas ilahi rubah surgawi. Ding, jumlah penganugerahan yang tersedia hari ini telah berkurang satu, dengan jumlah penganugerahan yang tersisa 0. Lu Changsheng menganugerahkan teknik kultivasi dan harta karun satu demi satu, sekaligus memperoleh hadiah berupa keterampilan jimat menengah dan kuas ilahi rubah surgawi. Sekarang, bahkan ketika Mo Huazi mencapai alam inti emas atau alam jiwa baru lahir, Lu Changsheng masih memiliki barang yang bisa dianugerahkan kepadanya. Lu Changsheng menjelaskan secara singkat cara menangani harta karun tersebut, tetapi untuk keterampilan jimat, itu akan bergantung pada bakat Mo Huazi sendiri. Tidak mungkin bagi Lu Changsheng untuk terampil dalam segala hal. Tanpa bentuk tubuh yang istimewa, mustahil untuk mencapai keberhasilan dalam pembuatan jimat yang sebanding dengan tubuh orang bijak sastra. Saya akan mengalokasikan 10.000 poin kontribusi sekte untuk Anda gunakan terlebih dahulu, dan Anda dapat melanjutkan ke paviliun kitab suci untuk meminjam berbagai buku sendiri. Sebagai murid saya yang diterima secara resmi, status Anda adalah murid sekte dalam Gunung Su, yang memungkinkan Anda mengakses lantai 3 paviliun kitab suci. Poin kontribusi sekte Gunung Su tidak dapat diperjualbelikan di antara para pengikut, namun sebagai tetua Gunung Su, seseorang dapat mengalokasikan poin kontribusi sekte kepada muridnya. Karena teknik kultivasi Mo Huazi mengharuskan banyak membaca buku, Lu Changsheng dengan murah hati memberikan 10.000 poin kontribusi kepadanya, yang memungkinkannya memanfaatkan sepenuhnya harta karun berupa paviliun kitab suci Gunung Su. Ziar sangat berterima kasih kepada guru, rasa syukurnya tak terucapkan. Mo Huazi mengucapkan terima kasih berulang kali kepadanya, lalu kembali ke kediamannya di lereng gunung dengan membawa serta teknik kultivasi dan artefak spiritual pemberian guru yang sangat berharga untuk dipraktikkan secara intens. Sistem, simulasikan kehidupan murid kecilku ini. Karena murid yang baru diterima itu adalah tubuh bencana, Lu Changsheng merasa tidak tenang. Ding, kamu telah memulai simulasi kehidupan muridmu, Mo Huazi. Ding, sisa percobaan simulasi untuk hari ini, -1. Simulasi dimulai. Pada usia 17 tahun, Mo Huazi menjadi muridmu, dan di bawah bimbinganmu yang sungguh-sungguh, dia menerobos ke alam transformasi Qi, melatih keterampilan kultivasi bakat, dan menghasilkan untaian pertama Qi kebenaran yang luar biasa. Pada usia 18 tahun, Mo Huazi berhasil menembus alam inti emas dan menjadi seorang jimat dasar. Pada usia 25, Mo Huazi telah banyak membaca, kultivasinya mencapai alam jiwa baru lahir. Anda mengajarinya teknik kultivasi tingkat surga, seni Qi kebenaran yang luar biasa, dan Mo Huazi memulai pengalaman murid pertamanya. Selama pengalamannya di negeri Yue, Mo Huazi bertemu dengan musuh bebuyutannya dan disergap. Mo Huazi tewas. Simulasi berakhir. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Changsheng tahu bahwa murid ini juga dilanda kesialan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu musuh-musuhnya pada petualangan pertamanya di gunung dan menemui akhir yang tragis. Tampaknya dia tidak punya pilihan selain menantang surga untuk mengubah nasibnya sendiri. Sistem, simulasikan lagi. Ding, Anda telah mengubah parameternya, sistem sedang mensimulasikan ulang kehidupan murid Anda, Mo Huazi. Ding, sisa percobaan simulasi untuk hari ini, -1. Simulasi dimulai. Pada usia 17 tahun, Mo Huazi berhasil menembus alam transformasi Qi dan menghasilkan untaian pertama Qi kebenaran yang luar biasa. Pada usia 18 tahun, Mo Huazi berhasil menembus alam inti emas dan menjadi seorang jimat dasar. Pada usia 25, Mo Huazi berhasil menembus alam jiwa baru lahir.
Selama pengalamannya, dia bertemu dengan musuh yang bertanggung jawab atas penghancuran rumahnya. Di saat kritis, Anda membantunya, membantu Mo Huazi membalas dendam atas penghancuran rumahnya. Pada usia 26, Mo Huazi berencana untuk tinggal di Akademi Hanlin di negara Yue untuk berkultivasi selama 3 tahun, mencoba mendirikan aliran pemikirannya sendiri. Pada usia 27, Mo Huazi bertemu dengan orang asing yang membantunya beberapa kali. Pada usia 29, orang asing itu mengungkapkan identitasnya, dia adalah putra dari Master Sekte dari Sekte Joyous Union, yang menginginkan tubuh orang bijak sastra milik Mo Huazi. Mo Huazi putus asa setelah menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkannya dan memilih untuk bunuh diri. Mo Huazi tewas. Simulasi berakhir. Nasib murid kecil ini yang ditimpa kesialan, sebenarnya bukan hal yang tidak beralasan, dia meninggal lagi. Keluarganya hancur di usia 5 tahun, bertemu musuh bebuyutannya di usia 25, menghadapi percintaan yang membawa malapetaka di usia 27. Jika bukan karena kemampuan Lu Changsheng untuk meniru kehidupannya dan menemukan cara untuk menentang takdir, Mo Huazi, sang bijak sastra, tidak akan bertahan hidup hingga usia 30. Sungguh, bagi orang yang takdirnya telah ditentukan sebelumnya, aku akan melembutkan jiwanya dan mengeraskan urat dan tulangnya. Aku akan membuat tubuh dan kulitnya kelaparan. Anak dari Sekte Joyous Union berani menipu muridku. Aku harus campur tangan sebelum dia jatuh ke dalam romansa yang membawa malapetaka ini dan langsung membunuh putra Master Sekte dari Sekte Joyous Union. Lu Changsheng memendam niat membunuh. Putra dari Master Sekte Persatuan Gembira jelas melihat bahwa Mo Huazi masih naif dan tak berpengalaman, mendekatinya dengan kedok palsu, ingin memilikinya untuk dirinya sendiri dan menggunakan tubuh orang bijak sastra sebagai wadah untuk mencapai jalan tertinggi bagi Sekte Persatuan Gembira. Sekalipun itu berarti menyinggung ketua Sekte Persatuan Gembira, Lu Changsheng bertekad melindungi murid ini. Ada satu kesempatan simulasi terakhir hari ini. Bagaimana jika aku mengungkapkan identitasnya dan membunuhnya dengan satu serangan saat Mo Huazi bertemu dengan putra Master Sekte Joyous Union? Apa yang akan terjadi? Lu Changsheng melakukan simulasi terakhir, hasil simulasi sebelumnya tetap tidak berubah. Pada usia 27, Mo Huazi bertemu dengan seorang pria, Anda tiba-tiba muncul, mengungkap bahwa pria itu adalah putra dari Master Sekte Persatuan Gembira. Anda bertindak dan membunuh pria itu. Pada usia 29, Mo Huazi berhasil mendirikan aliran pemikirannya sendiri di negeri Yue, menerobos ke alam istana Dao, dan kembali ke Gunung Su. Pada usia 30, Mo Huazi bergabung denganmu dalam memerangi 4 sekte iblis besar dan ras iblis. Pada usia 32, Mo Huazi gugur dalam pertempuran, kewalahan menghadapi serangan balasan dari Sekte Persatuan Gembira. Mo Huazi tewas.